Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi juga terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil ini itu adalah supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Karena akan ada banyak tanda-tanda yang mungkin ditafsirkan sebagai hari kiamat, sebagai hari terakhir dalam kehidupan. Dan orang diharapkan jangan hanya puas dengan apa yang sudah didapat di dalam kehidupan di dunia ini. Semua orang pasti mencari apa yang ada di dunia ini untuk mendukung kehidupan di dunia ini, bahkan sampai berkelebihan. Sehingga keindahan, sesuatu yang tampak itu bisa dimilikinya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dalam sekejap saja itu bisa musnah. Kita bisa melihat orang Temanggung itu bisa melihat beberapa waktu yang lalu tentang tentang kebakaran yang besar melanda beberapa saudara kita di kota Temanggung ini. Harta yang mereka kumpulkan, apa yang mereka punya bisa hilang dalam sekejap saja, dan mereka hanya bisa menyelamatkan dirinya dan pakaian yang dipakainya. Yang lain semua musnah, terlalap oleh api. Kita tidak akan menduga kok bisa terjadi seperti itu, padahal kami sudah berdoa kepada Allah. Ini juga hal yang mungkin dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran itu. Tetapi semua itu memang mudah untuk sirna di dunia ini. Hanya satu yang tetap bisa bertahan, yakni apa yang ada dalam diri kita. Demikian juga para orang-orang suci, orang-orang kudus. Itu bisa saja dia juga, istilahnya Allah mengizinkan setan menggoda mereka. Allah mengizinkan seolah-olah itu setan itu menggerogoti hidup mereka, orang-orang suci itu. Walaupun mereka menderita dalam arti fisik, tetapi hati mereka tetap utuh, tetap kuat, bertahan di dalam Allah. Sehingga mereka memperlihatkan justru kemurnian hatinya. Walaupun dia harus menderita secara fisik, tetapi hati, jiwa ini tetap milik Allah. Nah, sehingga mereka bisa memperlihatkan kualitas iman yang sesungguhnya dan tidak ada keluhan dalam dirinya. Justru dia bersyukur bahwa dia mengalami penderitaan itu karena ada sesuatu hal dalam diri ini yang dimurnikan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka Tuhan menambahkan bahwa semua penderitaan, semua perang,
semua mungkin bencana alam itu akan terjadi, tetapi itu bukan berarti bahwa besok itu akan terjadi kiamat. Bukan. Tapi justru itu menjadi semacam pemurnian dalam diri kita. Apakah memang kita bisa bertahan sampai akhir dalam kehidupan ini? Ya, coba kita bisa melihat peringatan hari ini juga yang dialami oleh saudara-saudara kita dalam iman, yaitu Santo Andreas Dunlac dari Vietnam. Bersama dengan 117, dan memang tidak dimartir bersama-sama, tetapi jumlah martirnya ada 117 di sana. Ada 8 uskup, ada 50 imam, ada 58 awam. Di sana kita bisa melihat mereka mengalami penderitaan, tetapi jiwa mereka mengalami kebebasan. Karena Allah itu tetap mereka pegang, sehingga mereka tetap bisa bertahan di dalam sukacita bersama dengan Allah, walaupun penderitaan dan kematian itu ada di hadapan mereka. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Walaupun yang dikisahkan oleh Tuhan sangat menakutkan karena ada bencana, ada perang, ada gempa bumi. Tetapi itu bukan sesuatu tujuan bagi Tuhan untuk menakut-nakuti kita. Tetapi itu harus terjadi supaya ada pemurnian dalam jiwa kita. Dengan demikian, kita sebetulnya bisa menilai dalam diri kita. Seandainya itu terjadi dalam diri kita, apakah kita juga tetap bisa bertahan dalam Tuhan? Apakah kita tetap bisa memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak dalam diri kita? Apakah kita tetap memikirkan keselamatan jiwa kita? Ataukah kita juga bisa memperhatikan orang lain, supaya bersama dengan orang lain kita sebagai jemaat bisa bertumbuh berkembang bersama? Ini juga menjadi renungan tersendiri untuk diri kita. Dengan demikian, Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita. Mari kita bersama-sama mencoba untuk memasrahkan seluruh kehidupan ini hanya melulu kepada penyelenggaraan Allah. Selamat merenungkan.